Tidak semua bahaya datang dengan tanda peringatan. Sebagian justru datang ketika semuanya terasa tenang, terkendali, dan berjalan seperti biasa. Tidak ada alarm yang berbunyi, tidak ada krisis yang memaksa kita berhenti, dan tidak ada tekanan yang membuat kita merasa perlu mengubah arah. Dalam situasi seperti itu, kewaspadaan sering perlahan menurun, bukan karena kita ceroboh, tetapi karena keadaan terlihat stabil, rutinitas berjalan dengan lancar, keputusan-keputusan terasa familiar, dan tanpa disadari rasa aman mulai berubah menjadi rasa nyaman yang terlalu dalam. Di episode ini, kita mulai memasuki lapisan psikologis kepemimpinan, bukan lagi tentang sistem, prosedur, atau alat yang digunakan untuk mengambil keputusan, tetapi tentang bagaimana cara pikiran seorang pemimpin bekerja ketika semuanya terlihat baik-baik saja. Kita akan membahas satu kondisi yang paling sering diremehkan, namun memiliki dampak yang sangat besar dalam perjalanan memimpin, yaitu comfort zone. Comfort zone jarang terasa seperti ancaman. Ia tidak datang melalui kegagalan besar, konflik terbuka, atau tekanan yang dramatis. Sebaliknya, ia muncul melalui rutinitas yang stabil, hasil yang cukup baik, dan rasa percaya diri yang perlahan mengeras. Ketika sesuatu bekerja dengan baik dalam waktu yang lama, manusia secara alami mulai mempercayai pola tersebut. Cara yang sama diulang, keputusan yang serupa diambil, dan asumsi yang sama terus digunakan. Semua terasa wajar, semua terasa masuk akal, dan perlahan-lahan kewaspadaan mulai melemah tanpa disadari. Dalam dunia penerbangan, kondisi seperti ini dikenal dengan istilah complacency. Pilot justru diajarkan untuk lebih waspada ketika penerbangan berjalan mulus dalam waktu yang lama. Karena sejarah menunjukkan bahwa banyak kecelakaan fatal tidak terjadi ketika badai besar datang atau ketika kondisi ekstrem terlihat jelas. Sebaliknya, kecelakaan sering terjadi ketika cuaca cerah, sistem bekerja normal, dan semua orang merasa situasinya aman. Ketika keadaan terasa terlalu stabil, pikiran manusia cenderung beralih ke mode otomatis. Psikologi comfort zone bekerja dengan cara yang sangat senyap. Keberhasilan masa lalu menjadi referensi utama dalam mengambil keputusan. Jika sesuatu pernah berhasil sebelumnya, kita cenderung percaya bahwa cara yang sama akan tetap berhasil di masa depan. Risiko dianggap kecil karena sebelumnya tidak pernah terjadi masalah. Keputusan terasa aman karena pernah terbukti berhasil. Tanpa disadari, kewaspadaan perlahan digantikan oleh kepercayaan diri yang tidak lagi diuji. Dalam kepemimpinan, kondisi ini sering terlihat sangat rasional. Pemimpin merasa tidak sedang melakukan kesalahan. Ia hanya mengikuti cara yang sudah terbukti. Ia tidak merasa lalai, ia hanya konsisten dengan strategi yang selama ini bekerja. Namun dunia di luar organisasi tidak pernah benar-benar diam. Pasar berubah, teknologi berkembang, tim bertumbuh dengan perspektif baru, dan konteks lingkungan terus bergeser. Sementara itu cara berpikir kadang masih menggunakan peta lama, peta yang dulu sangat akurat tetapi perlahan mulai kehilangan relevansinya. Dalam psikologi, comfort zone bukanlah tanda kemalasan atau kurangnya ambisi. Ia adalah mekanisme alami otak manusia untuk menghemat energi. Otak kita dirancang untuk mencari pola yang familiar karena hal yang familiar terasa aman dan membutuhkan lebih sedikit usaha untuk diproses. Masalahnya, apa yang terasa aman tidak selalu benar. Apa yang terasa stabil tidak selalu berarti kita berada di jalur yang tepat. Dalam penerbangan, autopilot adalah teknologi yang sangat membantu. Ia menjaga kestabilan pesawat, mempertahankan arah, dan membantu pilot mengelola perjalanan panjang. Namun autopilot tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan kewaspadaan manusia. Jika autopilot dibiarkan bekerja tanpa pengawasan yang cukup, pesawat bisa perlahan keluar dari jalur yang seharusnya tanpa disadari. Bukan karena sistemnya rusak, tetapi karena tidak ada koreksi yang dilakukan. Hal yang sama dapat terjadi dalam kepemimpinan. Comfort zone menciptakan autopilot dalam cara berpikir seorang pemimpin. Keputusan diambil berdasarkan kebiasaan, bukan lagi berdasarkan refleksi yang sadar. Pertanyaan-pertanyaan penting mulai jarang diajukan. Asumsi lama tetap digunakan tanpa diuji kembali. Pemimpin berhenti merasa perlu menantang cara berpikirnya sendiri dan berhenti merasa perlu mendengar sudut pandang yang benar-benar berbeda. Yang membuat comfort zone berbahaya bukanlah satu keputusan besar yang jelas salah. Justru sebaliknya, bahaya comfort zone bersifat akumulatif. Ia muncul melalui rangkaian keputusan kecil yang tidak lagi dipertanyakan.
Langkah-langkah yang tampak normal tetapi tidak lagi diuji dengan keingintahuan yang sama seperti sebelumnya. Sedikit demi sedikit, jarak antara realitas dan persepsi mulai melebar. Banyak organisasi tidak runtuh karena keputusan yang nekat. Mereka runtuh karena terlalu lama bertahan dalam cara yang terasa nyaman. Terlalu lama percaya bahwa apa yang berhasil di masa lalu akan selalu cukup untuk menghadapi masa depan. Pemimpin yang matang memahami satu hal penting, bahwa rasa nyaman bukan indikator kebenaran. Justru ketika segalanya terasa stabil, refleksi yang paling jujur perlu dilakukan. Dalam banyak situasi, psikologi seorang pemimpin mulai diuji bukan ketika krisis datang, tetapi ketika tidak ada krisis sama sekali. Ketika segala sesuatu terlihat berjalan dengan baik dan tidak ada tekanan yang memaksa kita mempertanyakan arah yang sedang ditempuh. Disitulah disiplin berpikir menjadi sangat penting, yaitu kemampuan untuk berhenti sejenak, melihat kembali asumsi yang digunakan, dan bertanya apakah peta yang kita pakai masih benar-benar menggambarkan medan yang ada di depan. Karena kepemimpinan bukan hanya tentang bagaimana kita bertindak saat badai datang, ia juga tentang bagaimana kita menjaga kewaspadaan ketika langit terlihat cerah. Di episode berikutnya, kita akan membahas kepala harus berputar 360 derajat, sebuah pembahasan tentang kewaspadaan mental seorang pemimpin, tentang bahaya fokus yang terlalu sempit, dan tentang mengapa banyak keputusan keliru lahir bukan karena kurangnya informasi, tetapi karena perhatian hanya tertuju ke satu arah, sementara risiko datang dari sisi yang tidak terlihat. Terima kasih sudah menyimak episode ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang bahaya comfort zone memberi ruang untuk melihat bahwa rasa nyaman tidak selalu berarti aman dalam perjalanan memimpin. Semoga episode ini bermanfaat dan menjadi jeda sejenak untuk meninjau kembali keputusan-keputusan yang selama ini terasa baik-baik saja, namun jarang benar-benar dipertanyakan. Dari kesadaran itulah kewaspadaan bisa kembali tumbuh, dan dari titik itu pula kita bisa melanjutkan perjalanan ini ke episode selanjutnya.